Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita masih mengingat apa yang dikatakan firman Tuhan bahwa hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Pertanyaannya adalah, apakah itu yang menjadi realitas dalam kehidupan saudara? Apakah saudara sebagai orang percaya masih menghidupi kehidupan dirimu sendiri? Atau engkau sedang menghidupi kehidupan Kristus di dalam dirimu? Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, apakah mudah menjadi orang Kristen yang sebenarnya? Saya memastikan saya tahu jawabannya. Sulit. Saudara, mengapa demikian? Karena apa yang diajarkan di dalam Alkitab untuk orang Kristen hidupi itu persis melawan arus besar dunia ini. Tetapi mari kita merenungkan kembali kalimat seperti ini. Apakah ada yang sulit bagi Tuhan? Saudara, saya tahu persis jawaban. Tidak ada. Saudara, seluruh apa yang Tuhan kehendaki orang Kristen hidupi di dalam kehidupan ini bukanlah berdasarkan kekuatan diri sendiri, melainkan berdasarkan pekerjaan Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Ketika saudara menghidupi kehidupan ini dengan kekuatan sendiri, saudara akan menjadi orang Kristen yang kering dan mengalami kekeringan yang hebat dalam jiwa saudara. Tetapi saudara, ketika saudara menghidupi kehidupan Kristen, saudara lahir dari kuasa dan kasih Tuhan di dalam kita yang mengalir keluar, maka kita akan bersuka cita. Dan kita akan sanggup bertekun di dalamnya. Saudara, itulah rahasia kehidupan orang percaya yang sesungguhnya. Saudara, mari kita membaca Roma pasal 12 ayat 14 sampai 21. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini membuka wawasan mata kita bahwa hidup kita sebagai orang Kristen tidak boleh eksklusif kepada orang-orang Kristen saja. Karena memang Tuhan tidak mendesain orang Kristen hidup eksklusif. Tuhan membuka mata kita bahwa kita hidup dengan kemajemukan orang-orang di sekitar kita. Kemajemukan dalam arti bukan saja terkait sama suku, agama, dan sebagainya, tetapi kemajemukan dalam arti bagaimana sikap orang kepada kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, orang Kristen, dia berada di dalam lingkungan kehidupannya. Dan saudara, bagaimana sebenarnya orang Kristen itu harus mengejawantahkan imannya di dalam Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Saudara, mari kita mendapatkan pesan firman Tuhan hari ini. Yang pertama, keberadaan orang Kristen di dalam segala situasi dan kondisi haruslah selalu hadir memberkati lingkungannya. Saudara, firman Tuhan berkata, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang bersukacita. Menangislah dengan orang menangis.
Lalu firman Tuhan berkata apa lagi, saudara? Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara, bagian-bagian yang kita baca bukanlah bagian-bagian yang mudah untuk kita lakukan. Saudara, ada dua bagian yang bagian firman Tuhan sampaikan kepada kita bagaimana kita harus bersikap. Yang pertama yaitu kepada orang yang merugikan kita, kepada orang yang menyakiti kita. Saudara-saudara, Alkitab berkata apa, saudara? Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kita mengerjakannya? Alkitab berkata, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Saudara, bagaimana kita melakukannya? Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagian firman Tuhan ini adalah implementasi dari apa yang firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat 2. Saudara, semuanya ini, saudara dan saya mampu mengerjakannya ketika engkau mempersembahkan dirimu secara total sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Artinya apa? Ketika engkau menyerahkan seluruh instrumen tubuhmu, bukan engkau yang kendalikan, bukan kedaginganmu yang mengendalikan, bukan emosimu yang mengendalikan, bukan perhitunganmu yang mengendalikan, tetapi Tuhan yang memegang kendali. Saudara, pada saat itu, engkau menjadi orang-orang yang bisa melakukan, memberkati siapa yang menganiaya kamu. Memberi makan kepada seterumu, memberi minum kepada seterumu, berbuat kebaikan di tengah-tengah kejahatan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan memanggil kita di tengah-tengah dunia ini. Bukan saja kita ada, tetapi kita hadir. Tetapi bukan hanya kita hadir memberkati lingkungan kita. Kehadiran orang percaya di mata Tuhan sangat signifikan, sangat penting, sangat krusial, sangat emergency. Kenapa, saudara? Karena orang percaya harus menampakkan terang Tuhan, kebaikan Tuhan, sehingga orang-orang di sekitar kita mengenal Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Saudara dikasih dalam Tuhan, keberadaan kita di dalam setiap situasi dan kondisi, apakah dia menguntungkan atau dia merugikan kita, saudara, panggilan Tuhan kepada kita tetap, engkau harus hadir memberkati lingkunganmu. Meskipun mungkin lingkunganmu tidak menguntungkan, tetapi ingatlah, Tuhan memberikan kita perintah, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Saudara, Tuhan, Dia sanggup memakai engkau menjadi berkat bagi orang lain yang mungkin sangat sulit dalam hidupmu. Yang kedua, saudara, orang percaya bukan sekedar tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi orang percaya perlu mengusahakan perdamaian dengan semua orang. Saudara, itulah Alkitab katakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara, kita bisa mungkin tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita memusuhi mereka. Kita menghindari mereka. Kita tidak mau berbicara dengan mereka. Kita sakit hati terus dengan mereka. Mungkin kita menaruh dendam kepada mereka. Memang kita tidak membalas. Tetapi Alkitab mengatakan, engkau tidak membalas tidak cukup. Tetapi Alkitab mengatakan, jikalau itu bergantung kepadamu, engkau harus berdamai dengan semua orang. Saudara, orang percaya bukan hanya sekedar menjadi pencinta damai, tetapi orang percaya harus membuat damai, menjadi peacemaker,
Saudara, kenapa kita peacemaker? Karena sesungguhnya dulu sebelum kita percaya Yesus, kita adalah musuh Allah. Saudara, dengan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, dia menjadi peacemaker. Dia memperdamaikan antara engkau dengan Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana Kristus mendamaikan kita dengan Allah? Yaitu dia harus menanggung dosa-dosa kita. Saudara, dari situ kita belajar. Saudara, untuk menjadi orang yang berdamai dengan orang lain, kita harus menanggung hal-hal yang mungkin merugikan diri kita. Namun kita tidak perhitungkan agar saya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dikatakan firman Tuhan ini melampaui kekuatan manusia. Tetapi orang-orang percaya yang sudah mengalami kasih Kristus dan mempersembahkan secara total hidupnya di tangan Tuhan. Orang-orang ini, mereka dimampukan Tuhan untuk berkarya bagi Tuhan di tengah-tengah kemustahilan dunia ini. Dan bagi orang percaya di dalam Kristus menjadi tidak mustahil. Saudara, mari implementasikan imanmu yang dahsyat itu di dalam Kristus, di dalam kehidupan sehari-hari. Dan kau melihat bagaimana Allah yang luar biasa itu bekerja dalam hidupmu, memberkati hidupmu. Bukan sampai di situ, melalui hidupmu Tuhan memberkati orang lain. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Apa yang kau katakan dari firman-Mu, secara akalia manusia, melihat kenyataan hidup kami mustahil melakukannya. Tetapi kami bersyukur kepadamu. Firman Tuhan yang kami baca bukan hanya firman Tuhan yang tersendiri lepas daripada yang lain. Tetapi ada bagian-bagian firman sebelumnya yang menopang kami, yang menyadarkan kami apa yang Tuhan perintahkan, bukan hal yang mustahil. Karena ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Tuhan tolong kami, supaya kami bisa menyatakan iman kami melalui kasih yang nyata bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.